Ada. Sudah baik. Iya, ada apa? Buku kenangan kata gantinya seperti ini. Kayak padanya. Ada yang lain yang mau ditanyakan lagi? Lanjut ya. Nah, di sini ada contoh. Ibu mau Hasna, Bulan, sama Almira. Boleh maju ke depan? Di depan ya? Enggak, sama keluar. Keluar. Di sini aja. Itu keluar. Nah, ini Hasna membacakan yang ini. Yang pertama. B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia. Ia lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Sebelum menjabat sebagai presiden, beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting seperti wakil presiden, menteri stek, dan direktur utama IPTN. Beliau memiliki minat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, yang kedua Bulan ya. Habibie sempat menempuh pendidikan di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan sebelum melanjutkan ke Jerman pada 1935 di Leibniz, Westfalis Technik Hochschule. Biaya pendidikan selama di Jerman ditanggung oleh ibunya R.A. Bukimarini Puspawardoyo. Habibie membutuhkan waktu 10 tahun untuk menuntaskan pendidikannya di Jerman dari S1 hingga S3. Tidak seperti umumnya mahasiswa di Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri selama kuliah S1 dan S2, yang membiayai kuliahnya adalah sang ibu. Ibunya menjalankan usaha catering sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar biaya kuliah Habibie. Selama menempuh pendidikan di Jerman, Habibie menekuni bidang konstruksi pesawat terbang. Terakhir Almira. Boleh dibacakan. Habibie menikahi teman sebelum masa SMA yaitu Hasri Ainun Besari pada 1942. Setelah menikah mereka tinggal bersama di Jerman. Sembari Habibie melanjutkan program doktoral. Saat itu Habibie harus bekerja untuk membayar biaya kuliah dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Semasa hidupnya telah banyak kontribusi yang beliau berikan untuk negeri ini, khususnya di bidang kedirgantara. Siapa? Jangan sampai didengarkan ya teman-temannya. Terima kasih kepada ketiga. Nah, ibu punya award. Ibu punya bintang untuk kalian. Kasih itu boleh Boleh. Ibu mau dapat reward Bu. Nanti di akhir harus lebih aktif ya. Bintang ini dikumpulkan atau ditempelkan pada buku kalian masing-masing ya. Di halaman depan ya. Nanti ini pengumpulan ini dikumpulkan lagi waktu UAS. Ini jadi tambahan nilai kalian ya. Terus di sini yang terakhir ada penulisan biografi. Ada deduktif dan induktif. Deduktif itu merupakan jenis paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Seperti tadi, B.J. Habibie adalah presiden ketiga di Indonesia ya kan. Nah, yang induktif itu merupakan jenis paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Almira itu merupakan penulisan biografi induktif ya. Sudah paham? Berarti sekarang pembagian kelompok ya. Baik Ibu. Nah, ibu punya kotak rahasia. Wah, apa tuh Bu? Ada uangnya, Bu. Sini boleh pilih satu, ambil satu. Wah, ada uang yang di situ. Berhadiah. Oh, berhadiah. Mau ambil 2 kasih nama. Ya, ini. Dan bukan terlebih dahulu ya. Berhadiah bersama-sama satu ya. Dan dibuka dulu. Apa ya?
Oh ini ada. Oke, kalian berdiskusi ya. Kalau sudah kasih tahu ibu ya. Kita sudah sampai mana? Teman-temannya sudah ada di kamar mandi. Nomor berapa? Oh yang ini nggak teknis ada nggak dari teks tersebut? Kayak orientasinya tadi sudah dijelaskan. Memang sudah tahu apa enggak di teks tersebut? Nah, dibaca dulu. Nah, di sini ada 3. Ibu udah selesai. Sudah selesai? Sudah Bu. Oke, kelompok 1 boleh maju ke depan. Maju. Dan yang lain mohon diperhatikan ya, teman-temannya dipresentasikan. Sampai berapa? Lagi saya apa ada Ibu? Kamu dari pusing katanya. Udah minum obat? Mau minum obat bentar ya, nanti istirahat bentar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, temukan pokok-pokok isi teks biografi Raden Ajeng Kartini yang telah kalian baca istilah pada tabel berikut. Paragraf 1, pokoknya adalah Kartini pahlawan nasional Indonesia populer kebangkitan wanita. Paragraf keduanya, Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ketiga, paragraf ketiga Kartini yang menjadi bupati di Jepara. Paragraf 4, Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. 5, pendidikan yang ditempuh Kartini. Paragraf 6, cita-cita Kartini untuk memajukan pemikiran perempuan di pribumi. Paragraf 7, Kartini gagal melanjutkan studi menjadi guru di tanah Betawi. Paragraf 8, penilaian Kartini terhadap nilai-nilai di adat Jawa mulai lunak dan menjadi lebih toleran. Dia berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk memandirikan sekolah bagi para perempuan pribumi. Yang kedua aspeknya itu memuat biodata tokoh itu ada pada kutipan Ya pada pada kutipan kutipan dan biografi tersebut penulisan menuliskan biodata secara lengkap. Terus riwayat pendidikannya ada pada kutipan pendidikan yang ditempuh disampaikan oleh penulis secara jelas. Yang ketiga itu peristiwa yang dalam tokoh itu ada pada kutipan penulisan memaparkan peristiwa atau masalah. Kalau yang terakhir keteladanan tokoh atau namanya ada keteladanan tokoh dipaparkan secara jelas dalam teks tersebut. Salah satunya adalah Kartini memiliki cita-cita memajukan pemikiran perempuan pribumi karena menurutnya profesi ini era Hindia Belanda